Mereka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di saham USCL atau SL Axiata Tbk. Ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 sudah keluar ya. Nah ini dari berita-berita ya yang kami baca ya. Ini katanya labanya itu melonjak cukup pesat. Kalau tidak salah melonjak berapa persen? Kayaknya 50% lah. Nah, tapi kalau kita lihat kayak harga sahamnya itu tidak berpengaruh signifikan ya. Nah, jadi kita lihat sebenarnya apa masalahnya. Apakah benar atau gimana? Nanti kita lihat di sini. Nah, di sini ada presiden direkturnya, ada Dian Siswarini. Kemudian direkturnya ada Virus Iwan. Alamat kantor mereka ada di Jalan SL Axiata Tower ya, di gedung mereka sendiri, lantai 28 Jalan HR Rasuna Said di Jaksel. Jadi sebuah perusahaan kalau dia punya gedung sendiri otomatis alamat kantor mereka di gedung sendiri ya, karena memang udah punya gedung ya pasti pakai punya sendiri lah. Nah di sini ada alamat domisili juga, jadi bisa kita lihat untuk presiden direkturnya itu alamat domisilinya itu di mana, kemudian ada direkturnya itu alamat domisilinya itu di mana. Terkadang ada beberapa perusahaan yang dia taruh alamat KTP. Nah, jadi bisa lihat juga. Nah, ini untuk yang laporan keuangan kali ini, yaitu jutaan tapi bentuk rupiah. Jadi nanti dikali saja 1 juta kas dan setara kas. Wah, dia memiliki cukup besar nih. Dari 900 miliaran menjadi 1,3 triliunan. Kita langsung lihat persediaannya. Persediaan sampai dia berkurang cukup drastis menjadi berkurang 230 miliaran menjadi tersisa 146 miliaran. Nah ini berkurang 230 miliaran. Nah ini kita lihat ya nanti ya gimana. Total asetnya berkurang juga 87 triliunan menjadi 86 triliunan. Kalau kita lihat di sini bahkan aset tetapnya ini oke lah, dia meningkat sedikit, paling 100 miliaran gitu ya, paling 100 miliaran, tetapi aset tetap kita gak tahu sebenarnya mereka ada hitung sesuai yang inflasi atau gimana, karena terkadang aset tetap itu dia meningkat terus ya tiap tahun ya. Nah yang kita ketahui itu luas lahan dan lain gitu. Nah itu lebih bisa apa ya, liabilitas jangka pendek utang usaha 9 triliunan menjadi 8 triliunan. Wah ini berkurang nih, cukup bagus. Kalau utang berkurang cukup bagus. Total hutang jangka pendek dari 20,1 triliunan menjadi 20,6 triliunan. Dia meningkat itu karena yang pinjamannya itu meningkat. Pinjaman meningkat hingga 2 triliunan. Wah ini cukup banyak nih ya. Jika kita bandingkan nih total ekuitasnya 26,5 menjadi 26,9 triliunan, bertambah 400 miliaran. Ini ternyata gak bisa terlalu apa loh, karena mereka gak ada twist totalnya. Untuk laporan keuangan kali ini yang dulu ya, yang selama ini kami lihat selalu ada twist total, tapi ini gak ada twist total ya. Jadi nanti hitung manual sendiri, karena dia untuk yang hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang dipisah pula, gak ada twist total liabilitas. Jadi kita gak boleh salah, kita perlu jeli dan melihatnya, nanti dikurangi saja ya. Tapi memang kalau kita lihat kayaknya liabilitasnya masih lebih besar daripada ekuitasnya. Nah jadi nanti bisa sendiri, ini pendapatannya ini 15 triliunan menjadi 17 triliunan. Oke lah, pendapatan meningkat ya, pendapatan meningkat, tapi ada beban-beban nih, beban-beban semua rata-rata meningkat. Untuk labanya dari 600-an miliaran sekarang menjadi 1 triliunan ya. Kalau kita lihat dikurangi dengan yang persediaan tadi, seharusnya masih lebih tinggi daripada lama tahun lalu. Berarti ini labanya memang dia lebih meningkat. Oke ya, cukup bagus. Dia laba yang cukup meningkat ya, dari 600 miliaran menjadi 1 triliunan. Bahkan jika dikurangi dalam persediaan masih tetap banyak juga. Lalu ini kita lihat di sini, ini dikatakan pembayaran kepada pemasok dan beban lain-lain, tapi ini yang perbandingan dengan 6 bulan lalu. Nah 5,5 triliunan menjadi 5,2 triliunan, berarti dia berkurang sedikit ya. Dia berkurang sedikit pembayaran kepada pemasoknya. Tapi kalau kita mau lihat perbandingan dengan yang kuartal kedua tahun lalu, berarti labanya itu kayak kurang
kurang lebih gak gitu gak gitu meningkat signifikan ya. Presiden Komisaris, wah ini ada Dr. Muhammad Chatib Basri, wah presiden komisarisnya. Kemudian ini ada komisaris independen, ada komisaris dan lain-lain. Tapi ini ada beberapa perubahan ya. Ini dulu ada Dr. David, sekarang jadi Dr. Rija dan lain-lain. Nah ini banyak nih perubahannya, ada penambahan Rico dan lain-lain. Nah ini bisa kita lihat di sini ada dikatakan pengunduran diri dari Dr. David Robert Dean selaku komisaris disetujui rapat umum pemegang saham pada 11 Januari 2024. Nah jadi ini memang manajemennya itu dia ada berubah. Lalu kita lihat di sini. Nah ini kita skip ya. Memang untuk laporan keuangan SLCTA ini kami memang akui ya, laporan keuangannya itu agak cukup panjang. Ini tulisannya agak cukup panjang ya. Ini kas dan setara kas kita lihat di sini. Kasnya paling banyak di Standard Chartered sekarang 300 miliaran. Kemarin bukan di sana loh paling banyak. Kemarin kurang lebih di Bank Sentral Asia hingga Bank Maybank dan lain gitu. Tapi sekarang di Standard Chartered ada apa nih? Apa bunga lebih tinggi atau gimana? Atau karena ada hal lainnya? Nah itu nanti kita lihat ya. Ini total deposito. Wah total deposito ini meningkat juga. Lu kemarin gak ada di Bank Maybank sih yang US dollar. Sekarang juga ada. Yang ini piutang pihak domestik dan pihak internasional. Tampaknya dia itu pelanggannya itu lebih banyak yang di sini ya. Yang di lokal lihat saja 1,1 triliun meningkat dari 800 miliaran. Oke lah ya, cukup bagus. Pokoknya kalau dia meningkat cukup bagus. Nah ini kita lihat piutangnya ini kayak agak cukup macet ya, dimana lebih dari 60 hari 400 miliaran. Padahal yang jatuh tempo kan lebih 500 miliaran saja. Berarti ini kan agak macet ya ini ya. Agak macet, tapi nanti kita lihat itu ke depannya itu gimana. Nah ini nih, ini cadangan penurunan nilai. Kami sebenarnya agak gimana ya. Ini kalau yang namanya cadangan penurunan nilai, ini bahkan ya besar-besar 200 miliaran, puluhan miliaran. Nah, kalau piutang itu menurut kami ya, piutang memang terkadang kalau misalnya sudah tidak tertagih, maksudnya orang yang sudah gak bisa bayar, itu memang kadang agak susah. Tetapi kalau bisa pun bagusan jangan terlalu kasih untuk orang yang memang mungkin ada penjualan, tapi kalau uangnya ujung-ujungnya nggak masuk ke kita masukkan ke laba, tapi pada uangnya itu gak ada, kan sama aja ya. Nah jadi kita harus jeli dan melihat sebuah laporan keuangan, apalagi yang penurunan nilai ini. Kami agak agak was-was gitu ya. Jadi semua perlu dilihat, karena penurunan nilai kayak gini loh, dia banyak kalau udah ada berarti dia dikurangi dengan yang penurunan nilai. Nah itu agak berarti piutangnya kan nggak ada gitu ya, karena dia anggap udah agak tertagih atau gimana. Nah itulah perlu kita lihat secara rinci lagi. Itu sebenarnya itu gimana, apakah uangnya itu ada atau enggak. Ini aset tetap bisa di sini. Maka terkadang ya, kami kalau lihat laporan keuangan, terkadang beberapa perusahaan itu ada yang dia cadangan penurunan nilai itu bahkan nggak ada, ataupun ada yang sangat sedikit sekali. Nah terkadang kami lebih suka yang dia perusahaan itu dia gak ada penurunan nilai untuk piutangnya, atau dia lancar-lancar gitu aja lah. Nah kalaupun ada, kalau sedikit ya oke juga ya. Karena banyak gini, kalau penjualan banyak, makanya kalau kita lihat ada beberapa industri yang katanya itu dia pada kelihatan penjualan oke, tapi ternyata bisa bangkrut. Kenapa? Utang, cash flow-nya itu. Nah kalau dia ujung-ujungnya cash flow-nya itu macet sekali sampai tidak tertagih, kan sama aja ya.
penjualan oke, tapi ternyata ditipu semua, kan susah ya. Pinjaman jangka panjang, ini suku ijarah. Nah, ini utang obligasinya. Utang obligasi kita lihat, oke, dia menurun. Nah, ini kita lihat pendapatannya. Memang tidak bisa dipungkiri perubahan zaman memang benar-benar terjadi. Dulu percakapan SMS ini banyak loh ini penjualannya, tapi sekarang berkurang. Lalu data dan layanan digital malah meningkat. 14 triliunan menjadi 15 triliunan, memang bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini jaringan GSM mobile, pendapatan dari kontrak pelanggan. Nah, jadi untuk yang saat ini, untuk yang telepon dan SMS itu pun sudah mulai tidak digunakan lagi. Kalau telepon oke lah, memang sebanyak juga yang gunakan, karena misalnya kalau gak ada jaringan bisa pakai telepon. Tetapi yang SMS ini kayak udah sangat jarang ya. Gak tahu juga, kayak udah mulai tergantikan WhatsApp dan lain-lain gitu, Telegram. Dan nanti kita lihat ke depannya, seharusnya memang semua sudah sudah jarang pakai SMS ya. Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya. Nah, ini jumlah karyawan. Oh, dia jumlah karyawan ini dia meningkat dari 1971 orang menjadi 2032 orang. Lalu nih jumlah gaji dan tunjangan pun meningkat. Oh, ini gaji dan tunjangan meningkat. Tapi memang bagus saya. Perusahaannya mengatakan kesejahteraan itu cukup bagus, tapi jangan lupa juga dengan labanya. Kalau tenaga kerjanya oke, makmur semua, tapi perusahaannya gak masih kesusahan ya, kan sama aja juga ya. Ini kita lihat ada biaya bunga dan lain-lain, perikatan. Nah, ini ada Indosat juga. Tapi memang ini kayak ada 3 pemain besar ya, SE, Tri, dan Telkomsel. Memang kami ada beberapa kali menjumpai orang yang mengatakan bagusan pakai SE karena harganya itu gak gitu mahal, tetapi jaringannya bagus. Memang ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi itu tergantung masing-masing orang aja lah, lebih suka pakai mana. Ada juga orang yang selalu berpikir Telkomsel itu bagus. Nah, atau kadang Telkomsel itu memang kadang ada lebih jaringan. Nah, gak tahu juga lah ya, tergantung masing-masing. Baiklah, itu saya ada kami sekalian. Terima kasih, saya investasi.